Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Ini akan menjadi sermon kita terakhir di bulan Maret 2023. Saya percaya bahwa begitu banyak berkat, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di kuartal pertama di 2023. Kita siap untuk memasuki kuartal yang baru, untuk memasuki bulan April. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan, penyertaan, dan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau boleh membawa kami melewati tahun 2022 dan kami sudah di tahun 2023. Kami percaya akan banyak hal baik, karena kami percaya ketika pengharapan kami letakkan kepada Yesus Kristus, maka pengharapan kami tadi menjadi pengharapan yang hidup, pengharapan yang memiliki manfaat, pengharapan yang akan memiliki dampak. Dan hari ini Tuhan, kami juga ingin belajar untuk berdoa lebih lagi kepada Engkau, agar kami dapat melihat bagaimana manifestasi janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Kami serahkan belajar firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya ingin memulai statement ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Berapa banyak dari kita yang ingin doanya dijawab? Mungkin sebagian orang akan berkata, wah saya pengen dong, saya pengen semua doa dan permohonan saya dijawab Tuhan. Tetapi ada kalanya kita ngerasa, kok doa saya yang satu ini nggak dijawab Tuhan? Kenapa doa yang satu ini begitu lama baru dijawab Tuhan? Bagaimana sih sebenarnya, bagaimana caranya untuk kita dapat memiliki doa yang efektif? Doa yang berdampak. Doa yang berdampak tidak ada hubungannya dengan durasinya Bapak Ibu. Banyak orang yang mengaitkan bahwa semakin panjang doanya, maka akan semakin besar dampaknya. Tidak, saya ingin memberitahu, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa tidak ada korelasi positif ketika doa kita semakin panjang, maka doa itu akan semakin berdampak. Hari ini kita akan belajar dari satu doa yang sangat singkat, tapi doa tadi menjadi doa yang sangat berdampak. Dan doanya doa yang efektif. Pemahaman orang bahwa semakin kita berdoanya panjang, semakin kata-kata kita indah, maka seolah-olah surga akan mulai mengagumi doa kita dan akan membuat doa kita itu cepat dijawab. Tidak. Ada salah satu faktor yang penting yang saya dan Bapak Ibu perlu mengerti. Mengapa kita perlu memiliki doa yang efektif? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana, apa yang disebut dengan doa efektif? Karena saya bertemu banyak sekali orang percaya yang berkata, doa saya udah 5 tahun, udah 10 tahun saya doain, tapi kayaknya nggak dapat jawaban. Bahkan tanda-tanda jawaban saja pun tidak. Apalagi untuk bisa dijawab iya. Sering sekali akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka menjadi mulai putus asa dan mulai kehilangan pengharapan. Dan mulai mereka merasa bahwa kayaknya saya bukan anaknya Tuhan. Sehingga muncul yang namanya condemnation. Muncul yang namanya tuduhan-tuduhan. Apakah aku orang yang berdosa, maka aku tidak layak untuk berdoa? Apakah aku sepertinya terlalu jahat? Apakah aku sepertinya terlalu hina? Apakah sepertinya masa laluku terlalu kelam sehingga Tuhan seperti tidak menjawab doaku? Hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana agar kita dapat memiliki doa yang efektif, doa yang tepat sasaran, doa yang dapat mengakses surga. Amin. Jika Bapak Ibu melihat cerita tentang bagaimana waktu di zaman sebelum perjanjian baru, Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang doa Elia. Alkitab mencatat bahwa doa Elia ini adalah doa yang efektif. Sebelum kita masuk bagaimana memiliki doa yang efektif, kita harus mengerti dulu sebelumnya Bapak Ibu, bahwa doa yang efektif itu adalah doa orang yang benar. Bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Ini berbeda. Doa orang benar, bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Sering sekali sebelum kita berdoa, kita tidak memiliki satu pemahaman tentang siapa kita di mata Tuhan. Di kitab Yakobus, kita buka sama-sama sekarang ayatnya. Di kitab Yakobus 5, Yakobus 5 ayat 16b. Kita buka sama-sama kitab Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bukan dikatakan doa yang benar, tapi doa orang yang benar. Doa orang yang benar ini berbicara tentang status dari orang yang berdoanya, bukan bagaimana cara berdoanya. Bukan berarti ketika saya masuk kamar, saya hening, saya menyalakan lagu dengan tenang, saya kusuk. Saya nggak bilang itu ritual. Tetapi apa yang digarisbawahi di sini dikatakan doa orang yang benar. Ini berbicara tentang status dari orang yang berdoanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan, sangat besar kuasanya. Roma 5 ayat 19. Kita lompat ke Roma 5 ayat 19. Jadi perhatikan baik-baik. Pengertiannya tadi saya sudah sampaikan. Ini berbicara tentang status dari orang yang berdoanya. Bahwa yang besar kuasanya itu adalah doa orang yang benar yang dengan yakin. Jadi bukan doa orang yang dengan benar mendoakannya, bukan. Tetapi yang memiliki kuasa, yang memiliki powerful adalah doa orang yang benar. Kita lompat sebentar ke kitab Roma 5 ayat 19. Mari kita buka Alkitab kita. Roma 5 ayat 19. Di dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ini berbicara Adam yang waktu dia berbuat dosa, semua orang telah menjadi berdosa. Akibat dosanya Abraham, akibat apa yang dilakukan oleh Adam, maka seluruh dunia menjadi berdosa. Demikian pula, ini kabar baiknya, oleh ketaatan satu orang, ini berbicara satu pribadi yaitu Yesus, semua orang menjadi orang benar. Di kitab Yakobus 5 ayat 16b tadi dikatakan doa orang benar jika dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ini berbicara tentang status dari orang yang berdoanya. Nah di Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Hari ini saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Hari ini kita bersandar oleh ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita bukan bersandar atas kebaikan kita, atas perbuatan kita, bukan. Tetapi kita bersandar atas ketaatan satu orang. Atas ketaatan satu orang tadi, yaitu Yesus Kristus tadi, maka semua orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai orang benar. Sehingga apa yang dikatakan di kitab Yakobus 5 tadi, doa orang benar, yaitu doa saya dan Bapak Ibu, jika dengan yakin, maka besar kuasanya. Hulunya, awalnya adalah saya dan Bapak Ibu harus mengerti status kita. Status kita adalah orang benar. Amin. Dimanapun kau berada saat ini, sama-sama dengan saya katakan, saya orang benar. Katakan sekali lagi, saya orang benar. Karena saya orang benar, maka doa saya, doa yang berkuasa. Amin. Ini suatu konsep cara berpikir, ini suatu firman Tuhan yang sangat sederhana. Bapak Ibu nggak perlu menambahkan teori-teori teologi atau teologi yang lain. Ini sederhana. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang telah ditebus Yesus, kita bersandar atas ketaatan Tuhan Yesus, maka kita disebut sebagai orang benar. Nah di kitab Yakobus dikatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadi hari ini kita akan mengawali sermon ini dengan berkata bahwa kita adalah orang benar. Orang benar yang memiliki doa yang powerful. Kita sudah beres dari sisi subjeknya. Kita sudah beres dari sisi pelakunya, yaitu kita orang benar. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Apa yang dikatakan di Alkitab?
Di Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Perhatikan baik-baik, ada satu pribadi yang pernah berdoa. Pada saat dia berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, maka apa yang terjadi? Tidak turun yang namanya hujan, bahkan embun selama 3,5 tahun. Atau 3 tahun 6 bulan. Bapak Ibu bisa bayangkan, tidak turun hujan 3 tahun dan 6 bulan. 3,5 tahun tidak ada hujan, oleh karena doa satu orang, yaitu doa Elia. Pada saat Elia memperkatakan doanya, Elia belum menerima Yesus karena Tuhan Yesus belum datang ke bumi. Dan hari ini saya ingin memberitahu, doa orang benar jika dengan sungguh-sungguh dikatakan, maka doa tadi memiliki dampak yang besar dan besar kuasanya. Dan dikatakan Elia adalah manusia biasa. Tidak dikatakan bahwa Elia adalah seorang nabi Tuhan yang hebat, yang memiliki kecanggihan, yang memiliki kemampuan luar biasa. Tidak. Tetapi dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Artinya kita, tadi kita sudah belajar di awal, kita ini adalah orang benar. Sehingga dikatakan apa? Kita sama seperti manusia biasa, sama seperti Elia. Artinya, saya dan Bapak Ibu dapat berdoa seperti Elia berdoa. Saya tidak sedang mengatakan bahwa besok kita berdoa agar di Indonesia tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah hari ini kita ingin belajar bahwa doa orang benar adalah doa yang memiliki kuasa yang besar. Manfaatkan kelebihan kita itu tadi untuk mengubah lingkungan kita, untuk mengubah komunitas kita, untuk mengubah suasana keluarga kita, untuk mengubah untuk mengubah tim kita, untuk mengubah pelayanan kita. Karena doa kita sama dahsyatnya dengan doa Elia. Perhatikan baik-baik. Lalu ia berdoa pula, dan ayat ke-18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun dikatakan mengeluarkan buahnya. Itu tadi di kitab Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Lantas kita perlu melihat bagaimana doa Elia sebenarnya. Kitab Yakobus tidak mencatat bagaimana Elia berdoa. Kita harus mundur jauh ke belakang. Di kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 berkata demikian. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 berkata demikian. Lalu berkatalah Elia. Inilah cerita di mana Elia mulai dituliskan di dalam Alkitab, Bapak Ibu ya. Muncul langsung. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Jadi Elia berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Perhatikan kalimatnya, ayat 1. Lalu berkatalah Elia. Di kitab Yakobus tadi dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar yang seperti apa besar kuasanya? Di kitab 1 Raja-Raja 17 ini dijelaskan. Lalu berkatalah Elia. Jadi jelas sekali Bapak Ibu. Doa yang memiliki kuasa adalah doa yang memperkatakan. Lalu berkatalah Elia. Doa yang powerful dari orang benar adalah doa yang memperkatakan. Bukan doa yang bercerita tentang situasinya. Bukan doa yang bercerita tentang seberapa besar masalahnya.
Bukan doa yang bercerita seberapa besar gunung di depan kita. Bukan doa yang bercerita tentang seberapa luas laut Teberau di depan kita. Bukan doa yang bercerita seberapa banyak tentara Mesir di depan kita. Bukan doa yang bercerita seberapa banyak musuh yang mencoba mengintimidasi kita. Bukan berbicara tentang doa seberapa banyak tekanan dunia ini. Tetapi doa yang efektif, doa yang besar kuasanya adalah doa yang memperkatakan. Sering sekali orang percaya dia berkata kepada Tuhan tentang gunungnya. Yang Tuhan inginkan adalah kita berkata kepada gunung kita tentang seberapa besar Tuhan kita. Dan kita berkata kepada gunung tadi untuk beranjak dan terlempar ke dalam laut. Sering sekali kita tidak memiliki satu keberanian datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Karena satu hal Bapak Ibu. Karena condemnation, karena penghakiman. Karena bentuk sepertinya Tuhan masih marah kepada kita. Itu sering sekali membebani kita. Sehingga waktu kita ingin memperkatakan agar masalah kita beranjak. Kita memperkatakan agar sakit penyakit kita pergi. Kita memiliki satu keraguan. Kita memiliki kebimbangan. Aduh, Tuhan marah nggak sama saya? Tuhan dengar doa saya nggak ya? Aduh, saya ini kan banyak dosa. Saya ini kan banyak melakukan kesalahan. Saya ini kan banyak melakukan hal yang nggak baik. Tuhan kayaknya, no. Oleh ketaatan satu orang dikatakan di kitab Roma tadi, semua orang dibenarkan. Hari ini miliki satu keberanian teguh Bapak Ibu untuk datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Dan memperkatakan saya adalah orang benar di dalam Yesus Kristus. Oleh karena ketaatan Yesus Kristus. Bukan oleh karena perbuatan saya. Bukan oleh karena kebaikan saya. Bukan oleh karena kehebatan saya. Tapi saya adalah orang benar oleh karena ketaatan Yesus Kristus. Sesudah saya mengerti status saya beranjak berikutnya. Maka saya percaya bahwa doa saya adalah doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa, doa yang seperti apa? Adalah doa yang memperkatakan. Doa yang berkuasa adalah doa yang memperkatakan. Bapak Ibu tahu kalau kita buka di Alkitab kita di Amsal 18. Amsal 18 ayat 21 berkata demikian. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini Bapak Ibu, perkataan kita ditentukan oleh lidah kita. Kualitas hidup kita. Maukah kita mengalami hidup atau mau mengalami kematian. Itu semua ditentukan oleh apa yang keluar dari lidah kita. Apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang diucapkan oleh lidah kita. Hidup dan mati seseorang, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini pastikan kita akan memakan hal-hal baik di kemudian hari. Hari ini pastikan bahwa minggu depan, bulan depan, tahun depan, di musim-musim akan datang, kita terus memakan buah yang baik. Sehingga caranya adalah hari ini mulai mengeluarkan dan memperkatakan hal-hal yang baik. Pada saat engkau memperkatakan hal-hal yang baik, itu artinya engkau dan saya sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi doa yang sungguh-sungguh bukan berbicara tentang doa yang panjang. Doa semalam-malaman, doa dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Doa semalam suntuk, doa keliling kota. Saya nggak bilang itu salah, saya cuma mau bilang doa yang efektif, doa orang benar, doa orang yang berkuasa adalah doa yang memperkatakan. Amin. Amin. Hidup dan lidah, dikatakan apa tadi? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Menggemakannya artinya mengulang-ulang perkataannya, mengulang-ulang apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu terpancar atas apa yang ada di dalam hati kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Karena perkataan kita adalah doa yang powerful. Hari ini, jika Bapak Ibu ingin memakan buah-buah yang baik di kemudian hari, pastikan hari ini keluar doa-doa yang memperkatakan hal-hal yang baik. Jadi kalau semudah itu Mario, mengubah masa depan hanya dengan mengubah perkataan, wah enak banget, kita jadi orang yang malas dong, kita jadi orang yang gak bertanggung jawab dong. Oh tentu tidak, tentu tidak, tentu tidak. Perkataan kita, orang-orang benar akan sejalan dengan tindakan kita.
Pada saat kita memperkatakan, aku adalah orang yang dibenarkan oleh karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah orang yang dibenarkan karena ketaatan kepada Yesus Kristus. Hari ini aku ingin melakukan pekerjaan yang besar. Hari ini aku ingin memiliki dampak yang besar. Maka perkataan kita akan mendirect kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang besar yang akan kita lihat hari ini. Jika Bapak Ibu memulai hari dengan satu perkataan, aduh capek banget, aduh kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak berhasil nih, kayaknya nggak akan dapat nih. Maka action kita, tindakan-tindakan kita akan sejalan dengan perkataan kita. Hari ini mulai Bapak Ibu, perkatakan, naikkan doa-doa yang berkuasa. Doa-doa yang berkuasa adalah doa-doa yang memperkatakan. Sering sekali dalam kehidupan orang percaya, kita sering mengisi doa itu dengan isinya dengan keluhan. Tuhan, mengapa hal ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, mengapa Engkau memberikan cobaan ini ke dalam hidupku? Tuhan, why God, why God, why God, why God? Kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa? Situasi tidak pernah berubah ketika kita bertanya, why God? Tuhan menginginkan you speak to your mountain. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu berkata kepada gunung masalah kita. Saya dan Bapak Ibu berkata kepada 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangan kita. Sehingga anak-anak kita bisa makan. Hari ini bukan saatnya memegang 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, kok cuma 5 roti 2 ikan? Tuhan, kenapa cuma segini gaji saya? Tuhan, kenapa cuma segini gaji saya? Saya nggak bisa lagi hidup kalau cuma segini Tuhan. No. Perkatakan apa yang hendak Engkau lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan tadi. Tuhan, aku tahu pendapatanku saat ini cuma segini. Dan aku tahu Bapak, Engkau menciptakan, Engkau akan memberikan kelimpahan dan mencukupkan. Dan bahkan berkelebihan bagiku. Bukan hanya bagiku, tapi bagi keluargaku, bagi lingkunganku. Amin. Bukan doa yang, why God, kenapa cuma segini Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa aku sakit Tuhan, kenapa aku mengalami sakit ini? No. Hari ini berkata kepada sakit penyakitnya. Perkatakan sakit penyakitnya. Masalah-masalah yang ada di dadaku, masalah-masalah yang ada di paru-paruku, mungkin masalah yang ada di tenggorokanku, masalah yang ada di jantungku. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi. In Jesus name. Doa yang berkatakan. Sama seperti Elia. Elia dikatakan di dalam Alkitab, Elia adalah orang biasa. Orang biasa. Dikatakan orang biasa Bapak Ibu. Sama seperti kita. Tetapi doanya Elia adalah doa yang berdampak. Tapi doanya Elia adalah doa yang powerful. Karena doa Elia adalah doa yang memperkatakan. Hal ini mungkin bagi sebagian kita sulit untuk diterima. Sepertinya jadinya terlalu mudah. Too good to be true. Yes. Memang inilah kebenaran firman Tuhan. Sering sekali gunung itu tidak pernah beranjak dari depan kita. Sering sekali masalah itu tidak pernah beranjak dari depan kita. Hanya karena kita sering sekali hanya melihat, menonton, dan bercerita dengan dia. Tuhan gak mau kayak gitu. Yang Tuhan menginginkan, perkatakan kepada gunungmu agar gunungmu segera beranjak dan pergi dan terlempar ke dalam laut dan tidak pernah kembali lagi. Tuhan sudah mengaruniakan segala hal baik kepada kita di dalam roh. Jika kita buka Efesus 1 ayat 3 Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 3 berkata demikian. Efesus 1 ayat 3 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Hari ini tidak ada satupun berkat rohani lagi yang tidak disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini salah satu cara untuk mengakses semua berkat rohani tadi adalah dengan memperkatakannya. Tuhan sudah berjanji untuk memberikan saya dan Bapak Ibu umur yang panjang. Tuhan sudah berjanji untuk memberkati kita di tanah Kanaan kita. Tuhan sudah berjanji Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Tuhan sudah berjanji untuk membawa kita dari satu kemenangan menuju kemenangan lain. Tuhan sudah berjanji untuk membawa kita melewati lembah yang kelam. Tuhan sudah berjanji bahwa tongkatnya dan gadanya itu yang akan menghibur kita. Tuhan sudah berjanji Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemurahannya. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Tuhan sudah berjanji bahwa turunan dari anak-anak orang percaya akan diberkati Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Dan kita perlu memperkatakan apa yang Tuhan sudah janjikan tadi melalui doa. Karena doa kita adalah doa yang berkuasa. Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan seperti anak ayam berlindung di bawah kepak induknya sehingga kita aman. Tuhan sudah berjanji tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemah kita.
Dan hari ini, saya dan Bapak Ibu perlu memperkatakan janji-janji Tuhan tadi. Pada saat engkau mengalami masalah mungkin, pada saat engkau mengalami tekanan, pada saat engkau melalui intimidasi, Tuhan, firman-Mu yang berkata, bersatu jalan musuh menyerangku, bertujuh jalan mereka akan lari daripadaku. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap panah, setiap senjata yang ditempa terhadapku tidak akan berhasil. Dan setiap tuduhan yang dituduhkan kepadaku akan aku buktikan bersalah di pengadilan. Itu janji-janji Tuhan. Memperkatakan janji-janji Tuhan adalah doa yang sangat efektif. Jadi doa kita isinya bukan komplain. Doa kita isinya bukan doa yang ketakutan. Doa kita isinya bukan doa yang penuh dengan intimidasi. Doa kita yang isinya bukan doa lagi yang ragu-ragu. Tapi doa kita orang percaya adalah doa yang powerful. Doa kita orang percaya adalah doa yang berdampak. Sama seperti Elia. Dia adalah orang biasa sama seperti kita. Amin. Kita masuk sebentar ke ayat firman Tuhan. Di Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23 berkata demikian Bapak Ibu. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Perhatikan, Yesus mengulangi lagi. Contoh dari doa yang powerful. Contoh dari doa yang berkuasa. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Jadi jelas Tuhan Yesus pun mengajarkan, ayo perkatakan agar gunung masalah kita beranjak dan tercampak ke laut dan tidak pernah kembali, maka itu akan terjadi. Kuncinya satu, kita mulai memperkatakannya. Setelah kita memperkatakannya, ada kata lain yang harus kita highlight di sini, asal tidak bimbang. Asal tidak bimbang. Kalau kita buka nanti Alkitab kita dan kita lakukan penelitian tentang apa arti kata bimbang di sini adalah asal tidak ada yang namanya tuduhan. Akar katanya sama, yaitu tuduhan. Asal tidak ada tuduhan. Sering sekali kita sebagai orang percaya hidup di dalam condemnation. Kita hidup di dalam tuduhan. Aduh, dosa masa laluku begitu banyak. Aduh Tuhan, kayaknya ini bagian pikul salib yang harus kuterima. Aduh, dulu saya ini sekolah bandel sekali. Jadi kalau anak saya sekarang bandel, ya kayaknya ini apalah pikul salib yang Tuhan berikan. Tidak. Di dalam Yesus Kristus, saya ulangi sekali lagi, di dalam Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu adalah orang yang sudah dibenarkan. Kita dibenarkan oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Seperti apa yang dikatakan di kitab Roma tadi. Jadi hari ini yang membuat doa kita sering sekali tidak efektif dan tidak powerful. Pertama adalah karena kita tidak memperkatakannya. Yang kedua, karena kita bimbang. Kata bimbang di sini artinya kita sering sekali menjadi pribadi yang tertuduh. Aduh, enggak deh. Ambil contoh. Pada saat mungkin kumpul 2-3 orang percaya dan ada yang sakit, salah satu bilang, doainlah ibunya, kita doain yuk. Kita berdoa dia sembuh. Waduh, janganlah bro, jangan saya. Aduh, gua kayaknya masih, gua kurang baik nih. Jangan gua deh. Yang lain. Aduh, gua enggak deh. Itu adalah condemnation, itu adalah tuduhan. Dan tuduhan yang sifatnya tuduhan itu pasti datang dari iblis. Itu yang membuat doa kita jadi tidak efektif. Itu yang membuat doa kita jadi tidak powerful. Karena kita tertuduh terus. Kita bangun pagi, kita tertuduh. Kita bangun telat sedikit, kita tertuduh. Kita pulang ke rumah telat, kita tertuduh. Pada saat kita mungkin over, makanan kita agak over, ada indikator kesehatan yang agak naik, kita tertuduh. Gampang sekali kita tertuduh. Aduh, kayaknya gue konsumsi makan gue terlalu banyak nih, sehingga gula darah saya naik. Kita gampang sekali tertuduh. Jangan. Tuduhan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menuduh engkau, karena engkau dan saya adalah orang benar.
Dia senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu baik-baik saja. Bahkan Alkitab berkata, dia senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan belas kasihan, dengan compassion. Jadi jangan memiliki hati dan pikiran yang tertuduh, Bapak Ibu. Jangan memiliki hati dan pikiran yang tertuduh. Karena pikiran yang tertuduh, hati yang tertuduh, itu yang sering sekali membuat doa kita tidak efektif. Doa yang efektif dan doa yang powerful adalah pada saat saya dan Bapak Ibu doa memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan. Bapak, firman-Mu yang berkata bahwa Engkau memelihara aku sama seperti Engkau memelihara biji matamu. Maka hari ini aku percaya bahwa pendidikan anak-anakku pun Kau pelihara. Maka hari ini aku pun percaya anak-anakku Engkau pelihara. Maka hari ini aku pun percaya orang tuaku dan kesehatannya pun Kau pelihara. Tuhan, firman-Mu yang berkata bahwa tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemah kami. Maka hari ini aku percaya tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada rumahku. Maka firman-Mu yang berkata, Tuhan, Kau memberitakan malaikat-malaikat-Mu yang berlaksa-laksa untuk berkemah di sekeliling kami. Maka hari ini aku berkata bahwa ada ribuan malaikat-malaikat yang berkemah di sekeliling kami. Maka tenanglah kami tidur. Amin. Perkatakan tanpa ada condemnation, tanpa ada hati yang tertuduh. Hari ini saya ingin menekankan dan menggarisbawahi dan menutup sermon ini dengan hal yang sederhana, Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu adalah orang benar. Kita benar bukan karena perbuatan kita benar, tapi kita benar karena ada satu pribadi yang sudah melakukan hal yang benar, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita adalah orang benar di hadapan Tuhan karena Yesus yang setia. Dan yang kedua adalah mulai hari ini untuk berdoa memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan agar gunung yang ada di depan kita beranjak dan terlempar ke dalam laut yang paling dalam dan tidak akan kembali. Dan hari ini juga jangan miliki hati yang terkondem. Jangan memiliki hati yang tertuduh. Karena tuduhan tidak pernah datang dari Tuhan. Tuhan senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu baik-baik saja. Tuhan senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang benar. Tuhan senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan compassion, dengan belas kasihan. Hari ini saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu mungkin yang sedang mengalami sakit, penyakit atau apapun. Hari ini, malam ini, kapanpun kau menonton sermon ini, kau akan melihat bagaimana kuasa doamu yang efektif akan mengangkat semua sakit penyakitmu sampai ke akar-akarnya dan terlempar ke dalam laut, dan sakit penyakit tadi tidak akan pernah kembali ke dalam tubuhmu. Hari ini saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu, dimanapun kau berada, kita akan menutup sermon ini dengan mengikuti doa saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengakui dengan mulutku bahwa aku adalah orang benar. Aku orang benar karena Yesus Kristus yang sudah melakukan hal benar 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini aku berlindung di balik Yesus Kristus sebagai orang yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, sebutkan sakit penyakit yang mungkin saat ini sedang engkau alami. Sebutkan nama sakit penyakitnya dan katakan kepada sakit penyakit tadi, pergilah, tercampaklah ke dalam laut yang paling dalam, dan jangan pernah kembali ke tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhku sehat, tubuhku sempurna, tubuhku baik-baik saja. Apapun hal-hal yang mencoba mengintimidasiku, aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, aku mengalami yang namanya kesembuhan ilahi. Aku diberkati, aku sehat, aku biji matanya Tuhan, dan aku disayang Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat teman-teman sahabat-sahabat Cornerstone Jakarta yang sudah berdoa dan mereka sudah memperkatakan kepada gunung masalah mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa setiap doa mereka pada saat mereka memperkatakan agar sakit penyakit tadi terangkat dan terlempar ke dalam laut dan tidak pernah kembali ke tubuh mereka, maka itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melihat orang yang sakit jantung disembuhkan. Kami melihat orang yang punya masalah dengan pankreasnya dipulihkan. Kami melihat orang yang punya masalah dengan ginjalnya disembuhkan. Kami melihat orang yang punya masalah
masalah dengan paru-paru dan tenggorokannya disembuhkan secara supernatural di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melihat ada orang-orang yang bagian kepalanya yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melihat ada orang-orang yang punya masalah dengan tangannya, kakinya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melihat ada orang-orang yang disembuhkan yang punya masalah dengan tulang belakangnya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan, karunia-Mu, kemurahan-Mu, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Kembali saya ingin mengingatkan bahwa Cornerstone Jakarta telah memulai ibadah secara on-site sejak tahun lalu. Setiap hari Jumat jam 12 siang di Gedung Atria at Sudirman lantai 5. Bagi Bapak Ibu yang ada di sekitar bekerja di daerah Sudirman, Tamrin, dan sekitarnya dan Kuningan dapat datang untuk kita sama-sama beribadah on-site di Gedung Atria at Sudirman lantai 5 setiap hari Jumat jam 12 siang. Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan Yesus berkati engkau, Tuhan Yesus menyayangi engkau dan memelihara engkau sama seperti Dia memelihara biji matanya. God bless you and see you.